Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan membahas mengenai resiko perubahan kurs yang disusun oleh Safira Zahra, Zahra Balkis, dan juga Vika Lusmiastriana. Disimak baik-baik ya. Apa itu resiko perubahan kurs? Resiko perubahan kurs yaitu resiko yang timbul karena adanya perubahan nilai tukar pada mata uang asing, pada umumnya akibat dari transaksi bisnis yang berhubungan dengan falas atau valuta asing. Pada sistem kurs bebas, apabila mata uang menguat disebut dengan apresiasi, dan jika mata uang melemah disebut depresiasi. Sedangkan pada sistem kurs tetap, apabila mata uang menguat disebut revaluasi, dan jika mata uang melemah disebut devaluasi. Berikutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kurs. Yang pertama yaitu perbedaan tingkat inflasi. Yang kedua ada independensi bank sentral, yaitu kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan moneter yang bebas dari pertimbangan politik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Investor asing pasti mencari negara yang stabil dengan kinerja ekonomi yang kuat untuk menanamkan modalnya. Sebuah negara dengan situasi positif seperti itu akan menarik dana investasi daripada negara-negara lain yang dianggap memiliki resiko politik, sosial, dan ekonomi. Yang keempat yaitu ekspektasi. Pengharapan masa mendatang cukup menentukan nilai suatu sekuritas. Jika penghargaan terhadap suatu mata uang positif, maka mata uang negara tersebut akan menguat dan begitu sebaliknya. Dan yang kelima yaitu perbedaan tingkat bunga. Tingkat bunga ini dibagi menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan juga tingkat bunga real. Yang selanjutnya yaitu eksposur terhadap perubahan kurs. Yang pertama, ada eksposur transaksi, yaitu eksposur yang terjadi karena perusahaan memasuki kontrak tertentu yang kemudian memunculkan sejumlah nilai uang yang rentan terhadap perubahan kurs. Yang kedua, dan yang selanjutnya ada eksposur ekonomi, yaitu nilai perusahaan yang rentan terhadap perubahan kurs. Eksposur ekonomi ini yaitu gabungan dari eksposur operasi dan juga eksposur transaksi. Selanjutnya yaitu ada manajemen eksposur transaksi. Yang pertama ada derivatif, merupakan kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk menjual dan membeli sejumlah barang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati pada saat ini. Yang kedua, ada money market hedge. Jika instrumen derivatif tidak ada, hedging dengan money market instrumen bisa dilakukan. Dan yang ketiga, risk shifting merupakan pengalihan atau penggeseran resiko perubahan kurs dari produsen ke konsumen atau dari konsumen ke produsen. Dan keempat, ada netting exposure. Netting exposure dilakukan dengan menggabungkan exposure yang berlawanan sehingga exposure berhasilnya adalah 0. Selanjutnya ada exposure akuntansi dan manajemen eksposur operasi. Manajemen terhadap eksposur akuntansi bisa dilakukan dengan menyesuaikan aset dan kewajiban tergantung prediksi kurs di masa mendatang. Sedangkan eksposur operasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang jangka pendeknya yaitu dengan memanfaatkan situasi perubahan kurs untuk kepentingan perusahaan. Sedangkan jangka panjangnya yaitu dengan mengurangi sensitivitas operasi perusahaan terhadap perubahan kurs. Dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, aspek pemasaran. Yang kedua adalah mendiversifikasikan pasar luar negeri. Yang ketiga, aspek produksi. Dan yang keempat, aspek lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.